orang yang kafir, apakah dia berdosa karena dia meninggalkan sholat, puasa, dan kewajiban yang lain? Yang benar bahwasanya dia berdosa pertama karena kekafirannya, kemudian yang kedua adalah karena dia meninggalkan kewajiban. Ya, jadi orang yang kafir kelak di hari kiamat selain diadab karena sebab kekafirannya, juga akan diadab dengan sebab dia meninggalkan sholat, dengan sebab dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan, dengan sebab dia meninggalkan zakat kalau dia memang berkewajiban untuk zakat. Ya, kenapa demikian? Karena di dalam surat Al-Muddathir, ketika Allah SWT menceritakan tentang percakapan ya antara penduduk surga dengan penduduk neraka, yatasaalun, mereka saling bertanya, anil mujrimin, tentang orang-orang yang kafir di dalam neraka. Apa pertanyaannya? Ma salakakum fi saqar? Apa yang menjerumuskan kalian ke dalam saqar, ke dalam jahannam? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Karena kami dahulu di dunia bukan termasuk orang yang salat. Mereka mengatakan karena dahulu kami di dunia bukan termasuk orang yang salat. Para ulama menjelaskan, ini menunjukkan bahwasanya orang yang kafir kelak di hari kiamat selain diadab karena sebab kekafiran mereka, diadab juga karena dia karena dia meninggalkan kewajiban. Di antaranya adalah salat 5 waktu. Orang yang kafir yang masuk Islam maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Dan di dalam kekafirannya dahulu melakukan banyak kemaksiatan. Mungkin dia berzina, melakukan kesyirikan. Kalau dia masuk Islam, maka dosa-dosa tersebut akan diampuni oleh Allah SWT. Nabi mengatakan al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu akan menghapuskan dosa yang telah lalu. Makanya sebagian sahabat dulu ada di antara mereka melakukan sebuah kesalahan. Ya, kemudian diingatkan oleh Nabi tentang besarnya kesalahan tadi. Maka dia mengatakan, ya laitani, seandainya aku baru masuk Islam sekarang. Kenapa? Kalau masuk Islam berarti akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi orang yang kafir kalau dia masuk Islam maka dia diampuni dosa yang telah lalu dan adalah dia melakukan kewajiban sebagai seorang muslim dan dia tidak diperintahkan untuk mengqadha ibadah-ibadah yang dia tinggalkan selama dia kafir. Jadi kalau ada seorang kafir masuk ke dalam agama Islam, kita enggak katakan harus mengqadha Ramadan ya yang telah lalu atau puasa-puasa yang dia tinggalkan ketika dia salat-salat yang dia tinggalkan ketika dia masih kafir. Ini enggak diperintahkannya demikian. Kenapa? Karena dahulu banyak orang yang masuk Islam di zaman Nabi SAW dan beliau tidak menyuruh mereka untuk mengqadha puasanya maupun salatnya. Kalau ada orang kafir masuk Islam di siang hari di bulan Ramadan, ya, di siang hari di bulan Ramadan dia masuk ke dalam agama Islam. Gimana? Dia puasa atau tidak? Kita katakan dia menahan diri, tidak boleh makan. Misalnya dia baru masuk Islam jam 1 siang habis zuhur. Maka semenjak dia masuk Islam, dia menahan diri dan tidak mengqadhanya. Ya, menahan diri dan tidak mengqadhanya. Artinya hari ya di mana dia masuk Islam tadi, demikian pula hari-hari sebelumnya yang dia lalui di bulan Ramadan tapi dia belum masuk Islam, ini tidak diwajibkan bagi orang kafir tersebut untuk mengqadhanya. Jadi setelah hari tersebut diwajibkan dia untuk berpuasa sampai akhir. Adapun hari-hari sebelumnya sebelum dia masuk Islam maka ini tidak diwajibkan untuk diqadha.